Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMA 32 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni bab 2, yakni tentang berani hidup jujur. Ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu kejujuran, apa macam-macam kejujuran, Bapak ingin menjelaskan tentang sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini dapat menggugah hati kita sehingga kita dapat bersikap, bertindak jujur, ya, dan tidak jujur kita tinggalkan tuh. Harus jujur. Kisah ini datangnya yakni dari sahabat Anas bin Malik. Ya, diceritakan oleh Anas bin Malik suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini berkumpul di Masjid Nabawi, ya, sedang riung berkumpul. Tiba-tiba Rasul ngomong kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan lewat ahlu surga." Ya, sahabat kaget saat itu. Siapa nih ahlu surga yang dinyatakan secara tegas oleh Rasulullah Muhammad SAW? Semuanya tertuju ke depan, melihat ke depan sebagaimana tatapan Rasul. Lalu lewatlah seseorang yang mukanya basah, tangannya basah, kakinya basah. Ternyata orang itu habis berwudu. Dan keesokan harinya ketika lagi berkumpul lagi nih, Rasul ngomong lagi, "Wahai sahabatku, ya, sebentar lagi akan lewat ahlu surga." Ternyata sahabat melihat lagi, yang lewat dia lagi. Yang lewat dia lagi. Sahabat kaget. 2 kali, kata sahabat tuh dalam hatinya masing-masing. Nah, pas besokannya ketika lagi berkumpul, ya, Rasul ngomong lagi nih, "Wahai sahabatku, ahli surga sebentar lagi lewat." Sahabat pada bingung lagi, lalu melihat lagi ke arah depan. Ternyata yang lewat dia lagi orangnya. Nah, sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As ini dia rasanya kepo, pengen tahu apa sih amaliah ini orang. Ya, dia pengen nanya Rasul langsung kagak enak. Makanya akhirnya dia punya gagasan, ya udah deh, saya nginep aja ke rumah orang itu 3 hari 3 malam, pengen ngeliat apa sih amalnya. Kalau 3 hari 3 malam kan kelihatan semua ya. Ya, kelihatan semua tuh amaliah orang. Siangnya diplototin tuh, diliatin sama si Abdullah. Malamnya diliatin juga. Ternyata dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya enggak ada amaliah yang istimewa. Ya, lalu Abdullah memberanikan diri bertanya ke sahabatnya tuh yang dikatakan oleh Rasul adalah ahlus surga. Nah, ternyata sahabat ini adalah orang Ansor yang bernama Sa'ad. Ditanya, "Wahai Sa'ad, aku sudah 3 hari 3 malam tidur di rumah engkau, tapi aku tidak melihat amaliah engkau yang istimewa. Engkau paginya kerja seperti biasa, malamnya engkau tidur istirahat. Bahkan untuk sholat malam pun engkau kadang bangun, kadang kagak." Ya, tapi Rasul mengatakan bahwa engkau adalah ahlu surga. Apa amaliyahmu? Saat ya ditanya seperti itu, dia agak sedikit kaget juga, dia bingung tuh. Ya, kaget, dia bengong, apa ini? Lalu saat menjawab, "Aku nggak ada amaliyah yang istimewa. Inilah amaliyah aku yang aku lakukan tiap harinya." Nah, akhirnya apa? Abdullah ya dengan berat hati, ya udah deh kalau kayak gitu. Ya, akhirnya apa? Meninggalkan Sa'ad. Tapi sebelum Abdullah meninggalkan Sa'ad tarik tuh tangannya tuh. "Abdullah, ada 2 amalan ya yang engkau tidak bisa melihat, tapi itu adanya di dalam hatiku." Nah, langsung tuh Abdullah, "Apa itu wahai Sa'ad? Apa itu? Pengen tahu." Yang pertama adalah, aku tidak pernah iri hati dengan orang lain. Orang lain mendapatkan kenikmatan, aku bahagia. Aku tidak pernah merasa dengki, aku tidak pernah merasa hasad. Ya, semua yang aku lakukan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah, aku senantiasa di dalam melakukan kegiatanku itu jujur, enggak pernah bohong. Aku berniaga dengan kejujuran, ya. Dan aku melakukan aktivitas keseharianku itu dengan penuh kejujuran. Aku tidak ingin ada kebohongan
menyikapi dalam kehidupanku. Aku tidak ingin tuh ada sedikit pun, aku tidak ingin. Nah, inilah mungkin dua amaliyah inilah yang Allah nilai, sehingga Rasulullah ya mengatakan kepadaku ya bahwa kepada kalian semua bahwa aku adalah ahli surga. Nah, kiranya inilah yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita ini. Apa? Yakni jujur. Jangan sampai kita bohong. Ya, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.